langsung mulai aja ya sambil berjalannya waktu untuk teman-teman yang mau join. Oke, Mas Intisar. Ya. Siap, Mas Intisar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat sehingga kita masih tetap bisa bersilaturahmi kembali di acara sharing Zoom yang diadakan oleh teman-teman Ikhmas Assalam. Yang kedua, salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mana dulu berjuang beliau untuk membawa Islam lebih ke arah lebih bagus lagi. Yang ketiga, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara sharing Zoom sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang join. Mungkin yang pertama adalah sambutan dari Mas Basit sebagai Ketua Ikhmas Assalam. Monggo Mas Basit. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Basit. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah hari ini kita bisa silaturahmi lagi. Ini Mas Intisar ini setiap ada acara kok saya suruh sambutan. Kayak pejabat negara saja Mas Intisar. Jadi perhatian saya koreksi Mas Intisar menyebutnya kalau Mas itu enggak perlu koreksi saja karena setiap hari suruh sambutan sama Mas Intisar ini. Kesempatan hari ini alhamdulillah tadi kita bisa silaturahmi dengan Humas Pondok Assalam dan banyak hal nanti akan kita kerjakan ke depan. Hari ini pembicaranya teman saya sendiri, teman yang banyak ngajari saya berorganisasi sejak zaman SMA. Kalau nanti profilnya Mas Intisar yang bisa membacakan. Terus kemudian mudah-mudahan nanti dari silaturahmi hari ini kita banyak menerima manfaat, banyak menerima informasi. Dan nanti ada titipan, karena ini Mas Arifin sudah on ya, ada titipan nanti diundang Pondok Assalam Mas Arifin untuk sedikit memotivasi. Kalau ini online-nya kan terbatas di teman-teman alumni, tapi nanti ada harapannya bisa hadir di Pondok Assalam untuk memberikan motivasi juga kepada wali murid. Itu titipan dari PP Humas. Nanti kita japri. Mungkin itu saja Mas Intisar. Besok-besok saya sambutan bisa yang lain. Siap, Mas. Ini Di sepertinya sini ada dari Devi. pondok, perwakilan dari pondok ini, Mas Devi. Betul bukan ya? Ya, kalau Mas Devi itu posisinya 2. Betul. Jadi Mas Devi itu posisinya 2. Selalu saya tegaskan. Mas Devi itu sebagai Ketua Ikhmas bagian internal yang ngurusi pondok. Dan alhamdulillah beliau diamanai sebagai Kepala Humas Pondok Assalam. Jadi meringankan tugas saya selaku Ketua Umum BP Ikhmas. Jadi nanti setelah acara ini ketika memang masih ada waktu untuk sedikit memberikan informasi nanti Ustaz Devi saja yang memberikan. Tapi untuk mempersingkat waktu, setelah ini nanti biar Ustaz Arifin yang banyak memberikan informasi karena sudah ditunggu banyak teman-teman itu. Mungkin itu dulu Mas Intisar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sambutannya dari Mas Basit selaku Ketua Ikhmas Assalam. Yang kedua mungkin sambutan mungkin untuk mempersingkat waktu di sini udah hadir juga selaku narasumbernya Ustadz Arifin Nugroho. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Ustadz Arifin Nugroho untuk
sedikit sharing mengenai Hagia Sophia dan bagaimana sejarahnya Hagia Sophia itu. Monggo, waktu dan tempat untuk Ustadz Arifin Nugroho, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Mas Intisar ya, yang sudah memberikan waktu kepada saya pada malam hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua IKMAS Ustadz Basit Adnan Abdul Basit. Mudah-mudahan sehat walafiat di Solo ya. Sudah lama tidak berjumpa. Beberapa kali ke Solo. Kemarin kurang lebih sebulan yang lalu kayaknya saya datang ke Solo. Menyambangi kantor yang ada di depan yang di PTP, tapi nampaknya sedang kosong ya, belum jodoh untuk bisa ketemu dengan Pak Ketua. Mudah-mudahan Pak Ketua sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan untuk bisa membawa IKMAS menjadi pionir peradaban insya Allah. Amin. Dan kepada senior-senior sekalian yang tadi disebutkan, dan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, terima kasih atas join-nya pada malam hari ini. Mudah-mudahan perhatian dan doa dari para senior mampu untuk bisa menjadi support, motivasi kebaikan untuk yang junior-junior ini ya. Itu juga dengan adik-adik, saya juga baru tahu Mas Intisar ini lulusannya 2010 mungkin ya. 2012. 2012 ya. 2012 berarti jarak dengan kita 11 tahun. Ya lumayan. Berarti kalau ngelihat panitia yang 2012 begini nampak sudah tua jadinya. Ya, tapi kalau yang ngelihat yang mungkin yang angkatannya 80-an kita nampak muda gitu ya. Mas Basit di sini jadi ada tengah-tengah ya antara tua atau muda ya. Baik, yang pertama saya terima kasih kepada IKMAS sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi ya dan bercerita sharing. Dan mungkin Masya Allah ya, saya beberapa kali melihat dan mengamati bahwa Alhamdulillah kajian Zoom kita di IKMAS ini bisa dikatakan berjalan dengan relatif aktif ya. Walaupun karena kalau IKMAS itu semua ikut pasti jumlahnya ribuan ya. Tapi alhamdulillah sudah difasilitasi untuk bisa silaturahmi dan bertemu via Zoom. Nah, agak sedikit berbeda mungkin malam hari ini karena kemarin saya lihat ada materi tapi yang disampaikan kayaknya dengan masalah ekonomi. Nah, ini kaitannya dengan masalah sejarah dan fakta kekinian gitu ya. Berkaitan dengan Hagia Sophia. Yang seharusnya memang kita sebagai alumni pondok ini bukan sesuatu yang tabu atau bukan sesuatu yang aneh gitu ya, karena memang ini merupakan bahagian daripada sejarah Islam. Akan tetapi kita ketahui bersama bahwa kita dulu ketika di pondok, ya pondok kita bukan pondok yang concern maksimal dengan pelajaran agama, karena di sana masih ada pelajaran umum yang harus kita jalani, sehingga mungkin yang kaitan dengan masalah agama tidak semuanya kita mampu untuk kuasai dengan baik ya. Termasuk salah satunya mungkin ketika bercerita tentang Hagia Sophia gitu. Saya sendiri kalau flashback ke belakang saat
saya mungkin masih aliyah dulu, dan saat itu saya ditanya tentang Hagia Sophia, saya mungkin tidak paham. Ya. Ini flashback saya ke belakang gitu ya. Itu saya aliyah, gitu. Ya, yang pelajaran agamanya mungkin muatannya lebih banyak dibanding dengan yang lain. Ya. Itu pun ketika saya waktu itu ditanya Hagia Sophia, saya punya keyakinan saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa menjawab dan saya tidak bisa menjelaskan. Nah, memang itulah dia yang ada, tetapi bukan berarti itu merupakan satu kekurangan, karena itu bahagian daripada pembelajaran. Ya. Nah, kita berusaha untuk ketika kita sekarang ini sudah mulai bergerak, ini mungkin ada Ustadz Depi juga tadi disampaikan. Ya, mungkin Ustadz Depi yang bisa menceritakan tentang bagaimana kondisi anak-anak santri sekarang, apa ketika ditanya Hagia Sophia, santri-santri bisa menjawab dengan baik ataukah tidak gitu ya. Kalau bisa, berarti alhamdulillah kemajuan yang luar biasa. Tapi kalau belum, ya berarti begitulah dia proses pembelajaran ya. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali teman-teman yang ada di IKMAS meminta saya untuk menyampaikan tentang hal ini. Tentu saya bukan yang paling pandai atau yang paling pintar, tidak. Tetapi mungkin malam ini saja saya dapat jatah dan giliran ya untuk bercerita. Nah, sahabat yang dicintai Allah, ini kan ramai tentang Hagia Sophia itu ketika berita Erdogan selaku presiden Turki itu mempulih fungsikan, ya, kalau bahasa saya itu begitu, mempulih fungsikan. Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Ya. Jadi bukan mengalih fungsikan, tapi mempulih fungsikan. Yang mungkin sebelum ini itu bahagian daripada museum yang ada di Turki. Ya. Kalau sahabat-sahabat sudah ada yang pernah datang ke Istanbul, maka tentu tidak heran atau tidak asing dengan Hagia Sophia, karena ini adalah satu situs yang pasti didatangi oleh siapapun yang datang ke Istanbul, dan letaknya berada di daerah Sultan Ahmed, karena bukan langsung dengan Masjid Biru orang nyebutnya, tapi orang sana menyebutnya Masjid Sultan Ahmed. Ya. Lalu di belakangnya ada istana besar yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Ya, kalau kita di Solo ya berarti seperti kalau Istana Keraton Solo itu apa namanya itu ya. Nah, itu di situ. Nah, kalau di sana namanya Topkapı Sarayı ya. Bahagian daripada peninggalan dari dinasti Khalifah Utsmani yang nilainya juga sudah relatif lama karena dibangun dari tahun 1400 ya. Nah, itu situs-situs yang ada di sana, dan Hagia Sophia termasuk situs yang pasti didatangi oleh siapapun yang datang ke Istanbul. Hanya memang kalau sebelum 24 Juni yang lalu, maka Hagia Sophia ini menjadi museum yang didatangi ya oleh siapapun, ya, dan ketika datang itu harus membayar dengan jumlah yang relatif mahal, dan ke sana ya layaknya museum, masuk dengan sepatu, ya, tidak harus mengenakan pakaian muslim, ya, kondisinya ya seperti kondisi museum gitu. Nah, ketika tanggal 24 Juni kemarin ya, atau 24 Juli mohon maaf, itu dibuka oleh Erdogan untuk bisa dijadikan fungsinya seperti sedia kala menjadi masjid. Ya. Info terkini ya, dari sahabat-sahabat di Turki bahwa tempat itu sudah tidak lagi dipungut biaya dan masuknya sudah gratis ya. Tapi dengan syarat seperti ingin masuk ke Masjid Blue Mosque ya, harus menggunakan pakaian yang menutup aurat bagi mereka yang tidak menutup aurat. Dan sebuah kebanggaan bagi kita karena Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Turki juga alumni As-Salam. Ya, alhamdulillah kemarin saya dengar santri-santri As-Salam juga ada yang datang ke sana untuk bisa studi banding, dan tentunya ini perlu untuk dimanfaatkan juga oleh Mas Basit selaku Ketua IKMAS itu untuk mencoba membuka hubungan dengan Istanbul atau membuka hubungan dengan Turki, karena ini mungkin masih ada beberapa masalah beliau untuk bisa menjadi duta besar di sana sampai mungkin ya selesai tugas beliau ya. Dan Hagia Sophia ini bangunan yang ketika diubah oleh Erdogan menjadi masjid, itu banyak negara-negara yang ada di Eropa, wabil khusus Yunani, itu berteriak gitu ya.
Berteriak karena mereka merasa ini adalah bangunan milik mereka. Bangunan milik mereka yang dibangun itu dulu awalnya sebuah gereja, ya. Gereja ortodok, ya, karena ketika kita berbicara Nasrani di dunia ini itu minimal terbagi menjadi 4 Nasrani ini. Satu yang paling apa bahasanya itu ya, yang paling ortodok dulu, yang paling ortodok, Armenian itu paling ortodok gitu ya. Nah, lalu ada namanya Nasrani ortodok. Jadi ada Armenian, ada ortodok, lalu ada Katolik, lalu ada Kristen. Ya, dan mereka saling berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, yang memiliki Hagia Sophia yang ada di Turki itu adalah ortodok. Ya. Maka kenapa kok orang-orang ortodok mereka semuanya apa itu istilahnya ya, marah dan protes ya ketika Hagia Sophia itu dipulih fungsikan oleh Erdogan menjadi masjid. Ya. Karena mereka mengatakan bahwa Hagia Sophia ini adalah bangunan yang didedikasikan untuk menjadi sebuah gereja, bukan sebuah masjid. Maka kenapa dirubah? Nah, itu yang ramai dibicarakan di beberapa media dalam rangka untuk menekan Turki yang kala itu memulih fungsikan Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, saya mencoba juga menjadi seperti apa yang disampaikan oleh Mahkamah Turki yang mengabulkan gugatan pemerintah Turki untuk bisa membuka kembali Hagia Sophia itu menjadi masjid. Apakah benar apa yang disampaikan oleh orang-orang ortodok ataupun mayoritas sebahagian orang Eropa yang mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah gereja dan tidak sah ketika itu dipulih fungsikan menjadi masjid. Hagia Sophia itu adalah satu bangunan, sahabat yang dicintai Allah ya. Satu bangunan yang bangunan saat ini itu dibangun kurang lebih 537 Masehi. Kurang lebih ya, 530 sekian Masehi. Ya, bangunan yang ada sekarang ya, karena bangunan yang ada sekarang itu bukan bangunan dari awal, sudah ada pemugaran berkali-kali. Bangunan yang ada sekarang itu bangunan yang dibangun di tahun 537 Masehi. Ya. Lalu di tahun 1453 itu diberikan menara karena pada tahun itu dijadikan masjid. Ya. Dari tahun itu menjadi masjid sampai dengan tahun 1934. Nah, ketika kita berbicara bangunan itu, maka bangunan itu sebenarnya kalau melihat awal dulu, ya, tahun kurang lebih 667 sebelum Masehi, tempat itu dibangun kuil yang di atasnya disembah dewa-dewa. Ya. Jadi dari tahun 667 sebelum Masehi, itu tempat dibangun kuil. Karena memang tempat itu letaknya berada di atas bukit, dan dari orang zaman dahulu kala Yunani itu ketika ingin menjadikan tempat ibadah penyembahan dewa-dewa mereka, itu mereka memilihnya antara dua. Kalau tidak puncak bukit, kalau tidak lembah. Nah, yang ada di kota itu dibangun di atas bukit. Ya. Dibangun di atas bukit, lalu dibangunlah dia kuil yang di atasnya itu disembah dewa-dewa. Ini dibangun oleh seorang Yunani, kepala kabilah ya, yang bernama Baizas. Maka kota itu dikasih nama Byzantium, ya, berasas pada nama dia sebagai seorang pendiri dari kota itu. Gitu. Itu 667 sebelum Masehi, bukan Masehi, sebelum Masehi. Terus berjalannya waktu, kota itu merupakan kota yang didiami oleh keturunan-keturunan kabilah yang dipimpin oleh Raja Baizas ini sampai dengan ketika di tahun 324 Masehi. Ya, berarti kurang lebih jaraknya sudah 900 tahun dari didirikannya kota itu. Lumayan lama, karena Indonesia sekarang saja ini baru ingin memperingati 75 tahun ya kemerdekaannya. Nah, ini kita bicara dengan satu kota yang sudah 900 tahun didirikan oleh orang yang bernama Baizas. Nah, ketika kota itu sudah berusia 900 tahun, ada seorang kaisar dari Romawi yang bernama Konstantin. Konstantin masuk ke tempat itu, lalu melihat tempat itu, dan menjadikan tempat itu ibu kota bagi Romawi. Kota itu dirubah ya 180 derajat, ya.
pokoknya 100% berubah kota itu dari asal muasalnya, karena memang awalnya hanya dibangun seperti kota tradisional biasa, tapi ketika Konstantin datang ke sana dengan segala kekuatannya, dia menginginkan agar kota itu dibangun untuk bisa menyaingi kota Roma yang kala itu menjadi ibu kota Romawi Barat. Singkat cerita, kota itu dibangun oleh Konstantin dengan begitu megah. Ada 7 bukit di atasnya itu mampu untuk dihubungkan dan digabungkan dengan jalan yang kala itu belum pernah dikenal dalam sejarah. Tempat-tempat lain mungkin kalau lagi hujan itu becek, ya, tetapi khusus kota Konstantin kala itu, walaupun hujan deras, maka jalanan-jalanan tidak ada yang tergenang air. Ketika malam hari tidak ada yang gelap. Ya. Nah, kembali ke Hagia Sophia kala itu, Hagia Sophia yang tadinya itu merupakan bahagian daripada kuil, yang di atasnya disembah dewa-dewa, karena Konstantin ini menjadikan agama negaranya bukan lagi pagan, tetapi Nasrani menjadi bahagian daripada agama resmi pemerintahannya, maka di atas tanah yang dibangun kuil itu dibangun gereja pada tahun 330. Tetapi gereja yang ada sebahagian besar mengatakan bahwa ini adalah gereja Katolik. Ya. Tapi juga ada yang mengatakan di sini adalah gereja Ortodok, karena Konstantin juga menjadikan Nasrani yang ada untuk di bahagian daripada agama resmi yang ada dalam pemerintahan Romawi yang dia pimpin adalah Ortodok. Ya, tapi intinya ini dibangun gereja, tidak lagi dijadikan sebagai kuil penyembah dewa. Nah, di tahun 520 terjadi huru-hara besar. Huru-hara besar yang ada di kota itu. Ada kerusuhan namanya kerusuhan Nika. Karena kala itu kota itu sudah menjadi kota yang begitu maju, ya, dan kota itu menjadi kota metropolitan, banyak orang datang ke sana. Nah, orang yang datang ke sana itu rata-rata orang-orang kaya, orang-orang politikus yang punya kekuasaan, sehingga datang ke sana hanya sekedar untuk menghabiskan uangnya, ya, bersenang-senang sesuatu yang disuguhkan dari kota itu. Nah, salah satunya itu adalah Podrum. Ya, mungkin kalau ada yang pernah datang ke sana itu, ya, di sebelah istana Romawi yang saat ini sudah dibangun masjid, itu di sebelahnya ada hipodrom. Hipodrom itu tempat balapan kuda. Nah, ketika terjadi balapan kuda itu, ada beberapa pendukung yang dia itu rusuh dengan pendukung yang lain, karena yang didukung kalah, dia tidak terima, dia rusuh. Ya. Awalnya sepele, hanya sekedar hal begitu, tetapi ternyata itu merembet kepada hal yang lebih besar, dibawa ke arah politik, dibawa ke arah ini, sehingga timbul kekacauan. Nah, kekacauan itu membuat kota Konstantin kala itu hancur, porak-poranda. Ya, pokoknya betul-betul hancur. 70% bangunannya rata dengan tanah, 50% orangnya mati terbunuh. Kala itu yang menjadi kaisar adalah Justinianus. Nah, Justinianus juga hampir dilengsarkan, hampir dibunuh, tapi Justinianus adalah seorang kaisar yang punya kemahiran dalam berpolitik yang luar biasa, sehingga dia mampu untuk mengatasi kerusuhan itu dengan sungguh apik, ya, sehingga dia tidak dilengsarkan, tidak mampu untuk dibunuh, bahkan musuh-musuhnya justru semuanya yang dipenjara oleh dia. Ketika semua sudah aman, maka di tahun 530 sekian dia mencoba untuk membangun kembali kota yang sudah porak-poranda itu. Dia bangun lagi semua. Salah satunya adalah bangunan gereja tadi. Nah, gereja itu dia perbaiki lagi dengan bangunan yang jauh lebih megah. Bahkan yang tertulis dalam beberapa literatur itu, Justinianus meminta kepada 2 orang arsitek yang kala itu, ya, diminta untuk menggawangi, ya, pembangunan Hagia Sophia itu, ya, itu diminta untuk mendirikan bangunan yang ketika orang melihat pintunya, maka dia seolah melihat ke arah Tuhan. Artinya ketika dia melihat pintunya itu, dia melihat dengan kepala harus ditengadahkan ke atas saking tingginya. Melihat ujung bangunannya, maka dia juga seperti melihat ke langit. Maka kala itu praktis bangunan ini menjadi bangunan yang sangat fenomenal, paling tinggi yang ada di sana, udah tempatnya di atas bukit. Di bangunan itu tinggi menjulang, ya, besar,
pada masanya di tahun itu, ya mungkin sekitar 1.500 tahun dari sekarang ya, itu sudah bertingkat, yang saat sekarang saja orang mau naik ke atas saja luar biasa juga, ya, butuh effort ya, apalagi masa itu. Dibangun dijadikan sebuah gereja. Berjalan terus, ya, menjadi gereja, menjadi tempat di mana orang-orang Nasrani beribadah, sampai dengan detik-detik di mana tempat itu dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih di tahun 1453. Nah, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan tempat itu atau membuka tempat itu, kondisi Konstantinopel sudah tidak seperti dahulu kala. Tidak seperti tahun 330 yang kala itu mampu menguasai dunia. Tidak seperti tahun 500 yang kala itu juga menjadi super power dunia. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi nabi, ya, beliau hijrah ke Madinah, Romawi masih pada puncak kejayaannya. Karena tahun 600 sekitar tahun 620 ya, 615 sampai 620 Masehi itu dia mampu untuk mengalahkan Persia yang merupakan saingan beratnya untuk berkuasa gitu ya. Dan Persia sudah kalah, sama seperti ketika Amerika dan kala itu Uni Soviet ya saling bersaing untuk bisa menjadi superpower dunia, tapi ternyata Uni Soviet yang mentok, gugur ya, menjadi Rusia yang kekuatannya tidak seperti Uni Soviet, maka Amerika menjadi kekuatan tunggal ya, sama seperti kala itu. Tapi berjalannya waktu melemah sampai puncak kelemahannya itu ada pada tahun 1453. Kelemahan yang ada di sana bukan hanya sekedar kelemahan secara kekuatan militer, kelemahan ekonomi, kelemahan sosial, kelemahan apa? Sehingga kota Konstantinopel itu menjadi kota yang betul-betul terpuruk, terbelakang. Nah, ketika dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kala itu, kota itu sudah porak-poranda juga. Bukan porak-poranda hanya sekedar karena perang, tidak, tapi karena memang keterbelakangan dan keterpurukan ekonomi, hampir bangkrut kota itu. Maka ketika Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke sana, banyak yang diselamatkan oleh beliau. Tidak ceritanya seperti yang disampaikan oleh orang-orang Hongaria, misalkan Wallachia yang mengatakan bahwa Sultan Mehmed ketika masuk ke sana menghancurkan semua bangunan yang ada di sana, tidak. Walaupun ada beberapa bangunan sekarang yang sudah tidak berdiri tegak, seperti contohnya Istana Kekaisaran Romawi yang menjadi bulan-bulanan lah, ya, menjadi bulan-bulanan, menjadi orang-orang yang seolah tersingkirkan. Maka kala itu ketika melihat kondisi Hagia Sophia yang di dalamnya itu diagungkan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu maksudnya itu Allah bagi mereka gitu ya. Yang di dalamnya itu orang-orang yang dekat dengan Tuhannya beribadah. Sultan Muhammad Al-Fatih tidak sampai hati kalau itu dibiarkan begitu saja. Maka singkat cerita, beliau menginginkan agar itu terus berjalan menjadi tempat ibadah, tetapi nampaknya sudah tidak mungkin sebab kondisi yang sudah sangat memprihatinkan, banyak hutang. Ya, akhirnya ya sudah, sama Sultan Al-Fatih kala itu diambil alih tempat itu, dilunasi segala hutang yang ada, dan diperbaiki bangunan-bangunan yang masih memungkinkan dan diganti bangunan-bangunan yang sudah tidak memungkinkan untuk dipakai. Setelah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, maka tempat itu diwakafkan untuk dijadikan masjid, bukan dijadikan istana. Ya, kalau mau sebenarnya gampang untuk dijadikan istana, lebih aman karena letaknya berhadapan dengan istana yang dia bangun. Ya. Kala itu bangunannya menjadi bangunan paling megah. Kalau mau dijadikan sebagai kantor istana dia sangat bisa, tapi itu tidak digunakan karena mengingat tempat ini punya sejarah, sejarahnya tempat ini selalu menjadi bahagian daripada berkumpulnya orang-orang melakukan ibadah walaupun sesuai dengan keyakinan mereka. Maka ketika kala itu mayoritas yang ada di situ adalah Islam,
sang sultan berkeinginan untuk membuka itu menjadi masjid. Berjalan dari 1453 sampai 1934. Kurang lebih sekitar 400 tahun. Menjadi masjid. Tapi ketika Perang Dunia I terjadi, ya, kekhalifahan Turki Utsmani runtuh, ya. Lalu Turki yang kala itu dia bersekutu dengan Jerman, sekutunya ternyata kalah perang, maka secara tidak langsung kekhalifahan pun termasuk bahagian yang kalah perang. Di Perang Dunia Kedua, kejadian runyam lagi, ya, tapi sebelum Perang Dunia Kedua itu, ya, menjelang Perang Dunia Kedua, Turki diambil alih oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang ketika itu dia mencoba untuk menturkisasi segala apa yang ada, sehingga termasuk salah satunya adalah menjadikan Masjid Hagia Sophia itu menjadi museum. Ya. Terus dari 1934 sampai 2020, berarti kurang lebih 86, dan sekarang dijadikan masjid lagi. Nah, kalau ada di judul itu, apakah Hagia Sophia menjadi masjid? Mengatakan bisa tidak. Karena ketika kita berbicara tentang Konstantinopel ini, kita bukan berbicara tentang masa lalu semata, tidak. Kita bukan hanya berbicara tentang masa kini semata, tidak. Tapi kita juga mencoba untuk melihat satu tempat yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan sebagai tolok ukur akhir zaman. Tolok ukur akhir zaman. Ya, karena dalam sebuah hadis sahih panjang riwayat Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan terjadi kiamat sampai dengan Baitul Maqdis itu menjadi makmur. Ya. Baitul Maqdis itu Al-Aqsa, Palestina. Palestina itu menjadi makmur, besar, dan makmurnya Baitul Maqdis itu adalah awal mula hancurnya Madinah. Jadi Madinah yang sekarang ini menjadi kota yang begitu bagus, rapi, itu nanti di akhir zaman ada masa hancurnya. Dan hancurnya Madinah itu tanda daripada direbutnya Konstantinopel. Kata Nabi begitu. Jadi urutannya begitu. Baitul Maqdis itu kembali menjadi makmur, besar, ya. Lalu Madinah itu runtuh, ya, hancur. Lalu bersamaan dengan itu kaum muslimin kembali mengambil Konstantinopel. Nah, ada kalimat Konstantinopel yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bercerita tentang akhir zaman. Maka ada kemungkinan kala itu nanti dia akan menjadi bahagian daripada fokus umat Islam. Ya. Saat ini dikuasai Muslim, ya, tapi nanti hadis yang kita lihat itu dia akan dikuasai, akan dibuka kembali oleh Muslim. Berarti ada kemungkinan dia akan diambil alih oleh orang-orang non-Muslim, sehingga orang Muslim nanti akan kembali membuka kota itu seperti Muhammad Al-Fatih membuka kota itu dari tangan Romawi. Ya. Dan ketika kaum muslimin menaklukkan kota itu tidak ditaklukkan dengan peperangan, tapi kota itu hanya ditaklukkan dengan takbir dan tahmid. Ya, dengan takbir dan tahlil. Ya. Itu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ baru Dajjal keluar. Nah, saya ingin fokus pada Konstantinopel yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak akan terjadi kiamat sampai dengan Baitul Maqdis itu menjadi makmur. Makmurnya Baitul Maqdis itu tanda dari hancurnya Madinah. Madinah hancur itu tanda daripada pembukaan kembali Konstantinopel oleh kaum muslimin. Lalu ada cerita panjang bahwa nanti kalian akan bersatu dengan orang-orang Romawi untuk memerangi orang ketiga. Ya, tidak disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa orang ketiga ini. Tapi Nabi mengatakan kamu memerangi orang ketiga dan kalian menang. Ya, kalian menang. Jadi kita bersekutu dengan orang Romawi dan kita menang melawan orang ketiga. Tetapi ketika kalian mampu untuk mengalahkan itu, ternyata orang-orang Nasrani ini atau orang Romawi akan berkhianat kepada kalian. Maka terjadilah peperangan besar antara kalian dengan orang-orang Nasrani atau orang-orang Romawi dan kalian mampu untuk memenangkannya. Baru setelah itu kalian membuka kembali Konstantinopel dan tidak lama dari itu Dajjal keluar. Artinya kota ini bukan kota yang hanya sekedar kita bicara dari
667 sebelum Masehi, ya, tapi dia akan ada terus sampai akhir zaman. Nah, saya tidak tahu, saya tidak melihat dan tidak tahu